Salam saudaraku, selamat bertemu lagi dalam pertemuan renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan telah lakukan secara luar biasa di tengah-tengah kita. Apa yang terjadi dalam suasana dunia sekarang ini di sekitar kita, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Haleluya. Dan saya percaya ini yang berlaku pada telah terjadi dalam kehidupan saya dalam beberapa waktu ini. Tuhan telah melindungi saya daripada segala ancaman berpergian ke suatu tempat di mana di situ disahkan berlaku ancaman jangkitan atau infection COVID-19. Tapi Tuhan menyertai dan melindungi hamba, dan sampai sekarang luar biasa, tetap sehat karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulakan renungan kita pada pagi hari. Saya percaya Tuhan mau mengatakan sesuatu. Tuhan mau bagi kita kepastian, assurance, bukannya hadirat, tapi kenyataan perlindungan dan damai sejahtera yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini dalam suasana kami beribadah secara masing-masing di rumah kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami Bapa di sorga. Firman-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Engkau menjangkau kami di tempat yang kami berada, dimanapun tempat kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul, tapi Engkau menyatukan kami dalam kasih-Mu, dalam Roh-Mu Tuhan, dan kami merasakan hadirat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar dan merenung firman Tuhan pada hari ini. Hikmat daripada-Mu kami sangat-sangat percaya, kami perlukan dan percaya ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, saya mau kita mendengar satu firman Tuhan. Saya percaya ini memberikan satu gambaran suasana situasi kita pada masa sekarang ini, bagaimana Tuhan sangat rindu, malah memberikan kita dorongan untuk dapat datang dan sentiasa ada, bukan saya katakan keterbukaan, tapi rasa bebas dan rasa intim dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Dan pada waktu inilah sebenarnya kita dapat melihat mukjizat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Itu terdapat dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4. Saya mau baca dari perikop yang ke bawah, dan kita akan jelaskan perikop yang sebelumnya, yaitu tentang satu tema pendek kita pada hari ini, yaitu rest ataupun duduk diam, tenang di kaki Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam ayat 14 mengatakan begini, Ibrani 4, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, firman Tuhan ini diberikan kepada kita, diberikan kepada jemaat di Ibrani pada dasarnya, yaitu supaya mereka mempunyai keberanian, tidak takut, tapi merasa saya percaya perkataan yang saya gunakan, bebas, relax, tenang, dan berani menghampiri dan menyatakan dengan iman bahwa Tuhan memberikan pertolongan pada mereka, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka, yaitu kasih karunia Tuhan. Malah firman Tuhan mengatakan sini, saya spesifik dia katakan mendapat pertolongan kita. Dan saya percaya pertolongan kita yang kita perlukan pada saat-saat ini adalah perlindungan daripada ancaman, daripada penularan wabah penyakit yang sedang melanda di dunia dan di sekitar kita sekarang ini. Dan inilah yang kita perlukan. Kita berani percaya bahwa kita dilindungi. Amin. Kenapa? Karena satu kunci yang kita dapat lihat ialah dalam perikop sebelumnya ini, dia mengatakan begini dalam tajuknya, dalam pasal yang keempat ayat yang pertama, yaitu hari perhentian yang disediakan oleh Allah. Nah, firman Tuhan ini menyatakan tentang satu perhentian, satu tempat kita dapat duduk diam. Itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman
dengan mereka yang mendengarnya. Nah, mereka juga mendengar Injil, mereka mendengar berita gembira. Firman Tuhan mengatakan, dia katakan kabar kesukaan. Dalam bahasa Inggris saya katakan the gospel, Injil, haleluya. Tapi efeknya berbeza. Karena satu hal dia katakan di sini ialah karena mereka tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Iman ialah percaya. Percaya. Jikalau dalam konteks sekarang ini kita percaya apa? Kita percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan di kayu salib itu memang sudah selesai. Malah Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia mati untuk segala sesuatu. Malah hal-hal yang kita tidak pernah terpikirkan. Apa yang merupakan sekarang menjadi tuduhan dalam kehidupan kita, itu semua sudah Tuhan selesaikan. Haleluya. Dan seterusnya dia katakan begini, sebab kita yang beriman, haleluya, oleh iman, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, saya mau jelaskan ini karena orang selalu introspektif melihat bila ketidaktaatan itu dia merujuk kepada ketaatan mereka dalam mematuhi dan juga melakukan segala perintah Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin beritahu kita, ini dirujuk kepada orang-orang di perjanjian lama. Ketika mereka dijanjikan tempat perhentian itu hanya akan dapat mereka peroleh, yaitu tanah Kanaan. Dalam konteks ini, dalam tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa, kemudian oleh Yosua, hanya dapat mereka miliki jikalau mereka mentaati ataupun melakukan 10 perintah hukum Taurat. Saudaraku, karena mereka gagal mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka tidak masuk dalam perhentian. Itulah bezanya antara di perjanjian lama dan kita sekarang ini. Nah, sekarang kita tuntutan pada kita bukan pada ketaatan kita, tindakan kita, perbuatan kita yang mematuhi perintah Tuhan. Nah, saya tidak katakan bahwa itu tidak penting, itu penting. Tapi dalam Alkitab sudah jelas menjelaskan bahwa itu adalah buah roh. Dan hanya diikuti selepas satu hal ini, yaitu satu ketaatan ini, yaitu iman. Kita percaya bahwa Yesus yang taat, yang setia, yang telah melakukan kebenaran. Salah satunya yang telah melakukan kebenaran bagi pihak kita, sehingga kita menjadi dan menerima kebenaran tersebut. Jadi ketaatan dituntut pada kita ialah tetap taat, percaya. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Karena mungkin kamu katakan, apa cakap saya ini, di mana dasarnya. Mari kita lihat ini. Yaitu dalam Roma pasal 16 ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saudaraku, di perjanjian baru ini yang dituntut pada kita adalah untuk tetap percaya. Tetap percaya. Dan inilah saya percaya firman Tuhan merujuk kepada ketaatan iman. Walaupun dalam segala situasi dalam sekeliling kita tidak ada andalan untuk percaya, untuk yakin, untuk merasa logik dan rasional bahwa kita dilindungi. Tapi Alkitab mengatakan bahwa apa yang Tuhan mau kita tetap taat, bukan pada perbuatan kita. Kita boleh gagal. Kita perbuatan kita, tindak tanduk kita, keputusan kita boleh salah. Kita boleh berada di tempat yang tidak betul dan sebagainya. Tapi yang Tuhan tuntut pada kita adalah tetap taat dengan iman, percaya apapun situasi kita. Pekerjaan Yesus untuk menyelesaikan, malah menebus, menyelamatkan kita dari segala silap, segala tindak tanduk kita yang salah dan keputusan kita yang tidak betul kita lakukan, malah menyebabkan kita berada di tempat yang salah, masa yang salah. Itu sudah selesai Yesus laksanakan. Selesai. Dilaksanakan, disempurnakan oleh Yesus. Ayat yang ketujuh firman Tuhan mengatakan, sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini,
Kalau hari ini, wah, always today. Kalau esok kau mengatakan hari ini, tetap hari ini. Tapi saya mau tegaskan pada hari ini, ketika kamu mendengar suara dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Don't let your heart be hardened. Jangan biarkan hati kita mengeras, tidak mau percaya. Mungkin Anda mempunyai segala 1001 alasan untuk mengatakan bahwa bagaimana saya boleh selamatkan, bagaimana saya boleh lindungi. Jikalau melihat situasi, melihat keadaan, melihat diri saya. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kita tidak keraskan hati kita, tapi kita merelakan hati kita untuk percaya bahwa apa yang saya lakukan untuk Anda dan saya itu sempurna. Firman Tuhan mengatakan nih, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ada satu hari perhentian. Jadi dia bukan merujuk kepada satu perhentian yang merujuk kepada apa yang Yosua alami. Ada satu hari yang Tuhan katakan hari perhentian. Yaitu dia katakan sih, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Bapa di surga telah berhenti dalam pekerjaannya. Dia duduk. Demikian juga dia mau kita semua rest di depan Tuhan. Karena itu baiklah. Ayat yang ke-11 ini. Satu-satunya harus kita usahakan. Satu-satu perkara, satu hal yang perlu kita usahakan. This is the only labor that we need. Dia katakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Bagaimana masalah tempat perhentian tersebut? Dengan berusaha untuk percaya. Taat dengan iman. Walaupun apapun situasi kita. Kita akan tetap percaya bahwa Tuhan telah selesaikan bagi saya. Saya boleh duduk diam, tenang. Saya tidak akan risau, tidak akan takut. Malah meletakkan segala hati saya yang gelisah ini ke tangan Tuhan. Dan mempercayakan kepada dia bahwa saya dilindungi, saya diselamatkan. Dia katakan sini, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu satu-satunya hal yang kita perlukan dalam hidup kita, itu firman Tuhan. Kita tidak pasti apakah keputusan kita betul. Kita tidak pasti apakah tindakan kita betul. Tetapi firman Tuhan sudah sangat jelas. Dia tahu mempertimbangkan apa yang tidak betul dan apa yang benar. Dia satu-satunya yang boleh kita andalkan, bukan pada logik bijak kita, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya percaya ini satu andalan kita, bahwa ketika Yesus, sekali lagi saya katakan, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, maksudnya ini sudah selesai, tetap percaya, taat. Ketaatan kita adalah ketaatan iman. Amin. Dan tidak ada satupun makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Jadi kalau kita perlu fokus memberikan pertanggungjawab kita, bukan pada virus COVID yang di luar sana, bukan pada benda-benda ataupun situasi yang di luar sana, tapi pada firman Tuhan, yaitu pada Bapa di sorga sendiri, pada Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Oh, haleluya, haleluya. Sebab mengapa? Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-14, seperti yang sudah kita baca tadi, dia katakan begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Yesus adalah imam besar agung kita. Dia katakan sidik yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. This ketaatan, inilah ketaatan. Berpegang teguh pada iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut
merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saya dapat bayangkan ini satu kebenaran firman Tuhan. Dia katakan dia merasakan dan dia telah melalui semua apapun itu dalam ke dunia ini. Saya percaya cabaran COVID-19 Yesus juga telah alami dan dia menang. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Ini satu revelation yang very simple but sangat powerful untuk Anda dan saya. Amin. Ketika dia diancam, ketika dia mengalami segala sesuatu yang kita lalui, sama seperti kita lalui, dia menang dan dia adalah andalan kita. Jadi kalau satu perbuatan ketaatan yang luar biasa, saya katakan perbuatan ketaatan yang luar biasa di mata Tuhan, itu hanya Yesus yang berjaya laksanakan dan sempurnakan. Dan yang sangat luar biasa, berita gembiranya ialah dia melakukannya untuk Anda dan saya. Haleluya. Sebab itu, saya tutup dengan ini kata firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya paham apa yang Tuhan katakan ketika dia katakan marilah kita dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena inilah yang menyiapkan kita ragu-ragu menerima segala kemurahan dari takhta kasih karunia Allah, termasuk pertolongannya. Karena kita introspektif melihat diri kita, melihat di luar sana. Oh, haleluya. Ada satu quotation, ada satu petikan yang luar biasa. Dia berbunyi seperti ini. Dia katakan dalam bahasa Inggris, dia katakan begini. Don't look around and be distressed. Don't look within and be depressed. But look at Jesus and be at rest. Wah, luar biasa. Saya percaya ini sebabnya mengapa Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian, taat dengan iman kita, percaya, berani, walaupun apapun keadaan kita datang. Malah saya ingin beritahu, dalam apapun keadaan Anda sekarang ini, mungkin Anda merasa bahwa diri Anda sangat penuh dengan kelemahan, malah penuh dengan segala satu bebanan. Malah juga mungkin Anda merasakan bahwa Anda tidak layak. Tapi dalam keadaan seperti itu, Yesus yang sangat mengasihi Anda, ini berita gembira untuk Anda dan saya, untuk datang kepada imam besar kita, datang kepada dia dengan penuh keberanian, karena dia telah selesaikan semuanya bagi Anda. Jikalau Anda merasa berdosa, percayalah bahwa dosa Anda telah diampuni oleh Yesus. Dia telah mengampuni, dia telah mati untuk mengampuni dosa-dosa Anda. Mungkin kamu katakan, tindak tanduk saya, keputusan yang saya ambil salah. Tuhan Yesus telah mengalami segala kutuk untuk mengambil dan menebus kutuk yang sebenarnya kita peroleh oleh karena tindakan keputusan yang telah kita ambil sebelum ini. Mari kita pandang pada Yesus, pandang pada imam besar kita, berani datang kepada dia. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, ketika ia sekian lama berfirman di pantaran Daud, semesti katakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan biarkan hati kita keras. Don't let your heart be hardened. Terima firman Tuhan seperti air yang mengalir dalam hatimu. Dan mari kita bersama-sama katakan ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Rahmat adalah anugerah, sesuatu yang kita terima walaupun kita tidak layak terima. Dan menemukan kasih karunia. Wah, kemurahan Tuhan. Sesuatu yang Tuhan beri pada kita walaupun kita tidak layak. Dan dia katakan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, ini berita firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita rest di depan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Tetap percaya. Kan satunya ketaatan yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita saat ini adalah tetap percaya bahwa apa yang dilakukan dan selesaikan bagi kita di kayu salib itu sempurna. Dan jikalau ya sempurna, kenapa kita masih takut apa yang kita buat yang belum lengkap, yang belum cukup dan sebagainya? Mari kita datang pada dia. Mari kita nikmati kasih-Nya dan melihat mujizat demi mujizat berlaku dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami.
Engkau mau kami meletakkan sepenuhnya pengharapan kami kepadamu, melihat bahwa Engkau sudah selesaikan baik kami semua, sehingga kami Engkau nyatakan supaya kami dapat duduk diam. Malah Engkau mengatakan berusaha untuk duduk diam, menenangkan hati kami, dan tetap taat. Itu iman kami, bahwa apa yang telah Engkau selesaikan di kayu salib bagi kami itu sempurna, untuk bukan hanya memerangi, tapi melindungi, malah memberikan kami kemurahan, pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan pada waktu kami perlukannya. Karena apa yang Yesus lakukan sempurna bagi kami kayu salib. Terima kasih Bapa di sorga. Jikalau itu adalah kemurahan, itu adalah rahmat, itu adalah anugerah, itulah kasih karunia, maka itu bukan berbicara pada apa yang telah kami sempurnakan dalam kehidupan kami. Kami mungkin lemah, tapi justru karena kelemahan kami lah kuasa menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan menyertai kita dengan kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.